Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metode pembelajaran diskusi. Sebelum pembahasan, kami ucapkan selamat kepada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar karena telah terakreditasi unggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu metode diskusi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau interaksi antara siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan sebuah masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Menurut para ahli, yaitu menurut Bahri dan Jen, menjelaskan bahwa metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Sedangkan menurut Suryo Subroto, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pengajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode diskusi adalah interaksi antara siswa dengan siswa atau interaksi antara siswa dengan guru, di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Yang selanjutnya, kelebihan metode diskusi. Adapun kelebihan metode diskusi yaitu yang pertama, merangsang kreativitas siswa dalam bentuk ide atau gagasan baru dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan peserta didik. Dan yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, kekurangan metode diskusi. Adapun kekurangan metode diskusi yaitu yang pertama, tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana hasilnya, sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Yang kedua, memerlukan keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. Yang keempat, tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal yang bersifat problematika saja yang dapat didiskusikan. Yang kelima, diskusi yang mendalam perlu waktu yang banyak. Siswa tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu. Perasaan yang dibatasi waktunya menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Yang keenam, sering terjadi dalam diskusi, siswa tidak berani mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu banyak akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Karakteristik metode pembelajaran diskusi. Topik permasalahan haruslah bisa menstimulus siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dibentuk kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Lancarnya kegiatan diskusi ini sangat ditentukan oleh peran moderator agar siswa dapat berpendapat secara maksimal. Nah, tugas guru dalam metode diskusi ini yaitu sebagai pembimbing, fasilitator, motivator.
agar kegiatan diskusi ini bisa berjalan secara efektif. Secara tidak langsung, siswa menjadi sebagai objek dan subjek. Nah, di sini siswa dapat melatih kerjasama dan penggunaan bahasanya. Saya akan menjelaskan tujuan dari metode diskusi. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara saja. Akan tetapi perlu menggunakan banyak pengetahuan dan juga macam-macam cara pemecahan dan mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam dunia dewasa ini, yang memerlukan pembahasan oleh lebih dari satu orang, yakni masalah yang memerlukan kerjasama dan juga musyawarah. Apabila demikian, maka musyawarah diskusilah yang memberikan kemungkinan pemecahan yang terbaik. Lalu adapun tujuan penggunaan metode diskusi. Yang pertama, untuk dapat berpikir secara demokratis. Yang kedua, dapat memecahkan masalah secara demokratis. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari metode diskusi. Metode diskusi yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat bagi peserta didik. Manfaat dari metode diskusi ini ada 3, yaitu yang pertama, memperdalam pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, melatih siswa mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Dan yang ketiga, melatih siswa menghadapi masalah secara berkelompok serta berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian ada fungsi dari metode diskusi, yaitu yang pertama, untuk merangsang peserta didik berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri, serta menyumbangkan pikiran-pikiran untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, mengambil suatu jawaban aktual atau suatu jawaban yang didasarkan atas pertimbangan bersama. Selanjutnya yaitu ada penerapan metode diskusi. Yang pertama ada langkah persiapan. Pada langkah ini, hal yang bisa dilakukan guru adalah menentukan tujuan pembelajaran, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik, dan menyiapkan berbagai peralatan penunjang yang dibutuhkan. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru yaitu mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif. Mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antar kelompok dan guru. Yang ketiga, langkah penutup. Langkah penutup berisi hal-hal yaitu menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting, mengadakan mini post-test pada peserta didik untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya, dan mengevaluasi jalannya diskusi dan disertai feedback dari peserta didik. Siapa tadi yang minum susu di rumah? Kenapa kalian minum susu? Karena bagus untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan, apa lagi? Segar. Bisa bikin energinya banyak. Davin kapan? Ada kalsiumnya. Ada kalsiumnya untuk apa ya kalsium itu? Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.